Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan membuat video presentasi guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar manajemen. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Ibu Nur Aisyah SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang sempat menonton video presentasi dari saya. Perkenalkan, saya Putri Dewi dari jurusan Akuntansi S1 kelas F dengan NIM 22090150044. Di sini saya memilih tema pengorganisasian dalam manajemen. Namun, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan dan lebih lanjut, saya perlu menekankan bahwa pengorganisasian itu penting dalam manajemen. Karena, lantas bagaimana dengan pengorganisasian dalam manajemen itu? Seperti apa, bagaimana, dan apa manfaatnya bagi organisasi? Silakan simak video selanjutnya. Pembahasan pertama, yaitu pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi merupakan sekumpulan orang atau sekelompok orang, dua atau lebih, yang dipersatukan untuk bekerja sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab tertentu dalam sistem koordinasi, kooperatif, dan pengaturan guna untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil dan membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka mengaktivitaskan penetapan tujuan organisasi. Bahasan kedua, yaitu mengenai unsur-unsur organisasi. Dalam organisasi memiliki 3 unsur utama, yaitu ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. Dalam organisasi, ketiga unsur ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Pembahasan ketiga, yaitu bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi pertama yaitu bentuk organisasi garis. Bentuk organisasi ini merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana. Bentuk organisasi ini biasanya dalam organisasi relatif lebih kecil dan bentuk struktur organisasinya itu keanggotaannya relatif sedikit dan biasa puncak kepemimpinan organisasinya itu biasanya dipegang oleh pemiliknya atau pemegang saham terbesar. Bentuk organisasi kedua yaitu bentuk organisasi garis dan staf. Bentuk organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang dipegang dua kelompok, yaitu orang-orang yang berpengaruh besar dalam menjalankan roda organisasi. Kelompok pertama itu menjalankan tugas-tugas pokok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kelompok kedua itu menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan dengan keahliannya yang disebut dengan staf. Bentuk organisasi ketiga adalah bentuk organisasi fungsional, di mana kekuasaan kepemimpinan itu dilimpahkan kepada pimpinan yang mempunyai satuan di bawahnya. Maksudnya pimpinan yang memimpin satuan bidang pekerjaan tertentu. Misalnya pembagian kerjanya itu dilaksanakan atau berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan lain-lain. Bentuk organisasi keempat yaitu bentuk organisasi matris, di mana bentuk organisasi ini para spesialis yang mempunyai keterampilan dari berbagai setiap perusahaan dikumpulkan untuk mengerjakan satu proyek yang harus diselesaikan, dan ini merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi yang terakhir adalah bentuk organisasi komite, di mana bentuk organisasi ini tugas para kepemimpinan atau tugas tertentu dilakukan secara kolektif oleh kelompok pejabat yang berupa komite atau dewan. Nah, pada organisasi komite ini terdiri dari kepemimpinan komite, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang lini dan
Ada pula komite staf atau staf komite, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama itu ada kekuasaan dan tanggung jawab, yang kedua itu ada disiplin, yang ketiga keterpaduan arah, yang keempat kesatuan perintah, yang kelima kepentingan umum, yang keenam sentralisasi, yang ketujuh remunerasi, yang kedelapan keteraturan, yang kesembilan inisiatif, yang kesepuluh rantai kekuasaan, yang kesebelas keseimbangan hubungan kerja, yang ke-12 keadilan, dan yang terakhir adalah teamwork. Pembahasan kelima itu mengenai manfaat pengorganisasian dalam manajemen perusahaan. Yang pertama itu mempermudah koordinasi antar pihak dalam kelompok. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan. Yang ketiga, setiap individu mengetahui apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang keenam, efisiensi biaya. Yang ketujuh adalah hubungan antar individu semakin rukun. Pembahasan yang keenam dan sekaligus menjadi pembahasan yang terakhir adalah sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang pertama itu terletak pada sumber daya manusia. Nah, apabila sumber daya manusianya baik, maka setiap organisasi atau perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan atau organisasi lain tersebut. Kemudian, bagaimana sumber daya manusia yang baik itu, yaitu mampu menciptakan inovasi baru dan pemikiran yang cerdas, sehingga inovasi dan pemikirannya ini tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain. Yang kedua itu ada harmonis, yaitu hubungan yang menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga membuat orang merasa bahagia. Yang ketiga itu adalah strategi. Nah, apabila strategi yang baik itu, maka setiap perusahaan atau organisasi akan mampu atau membantu beradaptasi dengan suatu kejadian dan akan membantu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Yang terakhir itu adalah fasilitas. Dengan adanya fasilitas yang memadai di setiap perusahaan atau organisasi, membuat setiap orang betah untuk bekerja dan berada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kesimpulan materi video presentasi saya pada kali ini adalah bahwa agar organisasi mencapai tujuannya, maka perlu diadakan proses manajemen yang salah satunya adalah fungsi pengorganisasian, di mana pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, karena dengan adanya pengorganisasian berarti akan memandu seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik itu manusia maupun sumber-sumber yang lainnya, ke arah tercapainya suatu tujuan. Demikianlah tadi video presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya itu saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata atau kalimat mengenai materi yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwa organisasi dan pengorganisasian itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh terpisahkan. Mengapa? Karena organisasi itu hanyalah wadah, dan pengorganisasian itu adalah salah satu fungsi penggerak dan penyongsong untuk mencapai tujuan organisasi, untuk mencapai tujuan manajemen dalam organisasi ataupun perusahaan. Saya Putri Dewi, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.